Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama aku NIMAS, panggilan isyaratnya seperti ini, Mas. Nah, saya Tuli. Kita ada Kak Cynthia dari Konekin, dan ada juga Haiza sebagai aktivis teman Tuli. Aku sekarang sekarang aku Tuli total. Separuh enggak, aku total. Langsung sakit kuning waktu itu. Aku sakit kuning dan juga panas tinggi. Aku mengalami panas tinggi dan akhirnya berdampak menjadi tuli. Jadi waktu itu aku tuli dari kecil. Hesa sejak lahir itu kena bilirubin tinggi. Bilirubin. Nah, itu kalau bahasa awamnya kuning, ya secara tinggi. Jadi kalau orang normal tuh, bayi normal lahir itu bilirubinnya 6 sampai 9. Kalau aku kebetulan ada teman, aku baru ingat ada teman dekatku tapi dia HOH, jadi nggak tuli total, masih bisa mendengar sedikit dan pakai alat bantu dengar lagi. Kerja di kafe, tempat namanya Kafe Sunyi. Nah, sebetulnya ada seperti mencari orang kerja, ada pencarian kerja untuk orang-orang tuli, dan akhirnya aku melamar. Ya, waktu itu aku iseng lamar. Ternyata alhamdulillah diterima. Nah, aku tapi bilang, aduh maaf banget, aku pengalaman nggak ada bikin kopi. Latar belakang aku masak, bukan bikin kopi. Selama 3 tahun, Hesa mendapat pelatihan di YPAC. Begitu selesai, kemudian ada rekrutan pegawai di BUMN, dan itu ada klasifikasinya untuk umum dan untuk disabilitas. Aku pakai oral karena dia tuli bukan dari lahir, jadi umur 11 tahun gitu. Jadi masih oralnya masih cukup jelas dan dia masih cukup terfamiliar dengan bahasa bibir gitu. Nah, beberapa juga ada yang dia bahasa isyarat tapi aku selaras dengan oral karena kondisiku sendiri untuk berbahasa isyarat itu agak sedikit sulit. Karena kan aku daksa ya, aku disabilitas daksa, dan kalau untuk memperagakan bahasa isyarat itu agak sedikit sulit. Tapi beberapa gerakan isyarat yang aku tahu biasanya aku isyaratin. Ada oral, dua sih. Kadang pakai oral dan juga kadang pakai beberapa isyarat dasar. Dulu aku pakai ABD, tapi seperti nggak nyaman. Sekarang karena ada isyarat, ya aku pakai isyarat berkomunikasi karena lebih gampang. Nggak belajar sendiri sih, jadi belajarnya sama teman-teman tuli langsung. Sama dengan nggak boleh saling mengajari bahasa isyarat kan, karena logikanya gini, yang punya bahasa kan orang-orang tuli, dan juga kalau misalnya kita udah belajar dari orang tuli terus mencoba ngajarin ke orang-orang dengar, belum tentu isyarat yang kita diajarkan itu benar-benar sama kan. Ya pernah ikut online. Nggak ada. Betul apa ya, itu nggak ada sih akses JBI-nya. Iya, yang pastinya tersedia JBI. Sebab teman-teman tuli kalau JBI nggak ada, yang merasa percuma datang buat apa, paham juga enggak kan, kayak gitu. Kalau datang doang nggak mau, tapi maunya ada datang dan ditambah ilmu juga. Nah itu kalau JBI nggak ada, merasa seperti datang ya kayak pulang lagi, nggak mau kayak gitu. Iya pernah. Tapi teks itu full enggak gitu. Orang-orang ketik itu poin. Oh, dia hanya ngetik poin-poinnya aja gitu. Jadi itu merasa kurang puas kan kalau misalnya cuma diketik poin-poinnya doang, nggak full dengan kata-kata gitu. Seperti kalau misalnya lagi penjabaran materi itu biasa aku screenshot gitu, aku simpen terus nanti aku baca-baca gitu. Nah, aku merasa seperti nggak suka gitu ya, sebab sebab masalah sinyal gitu. Yang kedua, JBI-nya juga suka freeze dan lain-lain. Kalau menurutku cukup baik ya, karena feedback atau di setiap kumpul kita juga teman-teman tuli itu interaktif. Nah, itu tandanya kalau misalnya di setiap pertemuan kita itu mereka interaktif, mereka aktif bertanya, aktif memberikan pendapat, berarti kan
dalam tanda kutip mereka sudah paham apa yang dibahas, informasi apa yang disampaikan, seperti itu. Karena ya tadi kita menyediakan aksesnya, kita menyediakan juru bahasa isyarat, kita menyediakan closed caption juga gitu. Pun kalau misalnya di beberapa contohnya kayak di Instagram Live, itu kan nggak bisa menampilkan JBI, maksudnya 3 layar gitu, jadi cuma hanya narasumber, moderator. Dan Konekin itu selalu punya inisiatif untuk typist atau memberikan ketik cepat itu di kolom komen Instagram gitu. Jadi apa yang disampaikan narasumber, apa yang disampaikan moderator kita ketik di kolom chat gitu. Jadi mereka tetap bisa ngikutin kongko kita yang kita adakan di media Instagram gitu. Inklusif itu adalah no one left behind. Jadi nggak ada yang tertinggal, siapapun berhak mendapatkan informasi, kita pun berkewajiban untuk memberikan akses informasi seluas-luasnya.